Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan sharing tentang iceberg dan new process. Apa itu iceberg dan new process, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya pastinya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita akan coba menyelami apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab dari sebuah fenomena yang nampak. Kelemahan kita adalah kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan yang nampak. Itu adalah kelemahan kita ya. Artinya itu yang belum maksimal dalam diri kita. Makanya sekarang kita akan coba menelaah kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab dari sebuah fenomena yang nampak. Nah, sekarang penekanannya adalah ke moderasi beragama. Nah, ceritanya kita akan telah ke dalam dengan menggunakan iceberg, kemudian kita lanjutkan nanti ke U proses sebagai penentuan solusinya. Sehingga apa? Pada akhirnya dari fenomena yang nampak ini akan terjadi perbaikan. Perbaikan terkait fenomena yang baru. Ya. Nah, iceberg ini bisa disajikan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya sesuatu yang nampak itu atau suatu event, kalau dalam iceberg ini dilambangkan sebagai event, ini dipengaruhi oleh paling tidak dipengaruhi oleh 3 lapisan yang ada di bawah. Apa saja lapisannya itu? Yang pertama, patterns of behaviors, jadi pola perilaku yang nampak. Kemudian di bawahnya itu ada sistem structure, jadi struktur sosial dan sistem sosial yang mempengaruhi pola-pola yang berkembang ini semakin mengemuka. Nah, seperti itu. Kemudian apa mental model yang mempengaruhi sistem structure ini? Nah, ya. Kalau bicara mental model, berarti ini sangat identik sekali dengan paradigma, kemudian cara berpikir, perspektif, sistem building, keyakinan. Itulah yang akan mempengaruhi nanti kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Sehingga apa? Dari kebiasaan ini akan terrefleksi dalam bentuk pola perilaku. Nah, seperti itu. Nah, kalau bicara ini kayaknya tidak tepat ya kalau kita tidak menyajikannya itu dalam sebuah apa itu? Ya, kita sajikan dalam sebuah contoh ya. Dan kita harapkan nanti dari contoh ini ada feedback dari Bapak Ibu. Oke, kita akan mengangkat sebuah contoh berkaitan dengan moderasi. Kira-kira fenomena apa atau permasalahan apa terkait moderasi yang bisa kita lihat? Oh, toleransi, baik. Nah, baik. Oke, toleransi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara toleransi, artinya begini, fenomena yang nampak itu istilahnya itu kita jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan apa yang nampak, kan begitu. Saya kira Bapak Ibu sepakat dengan hal ini ya. Artinya fenomena yang nampak itu kemudian jangan terlalu cepat kita berikan maknai bahwa seseorang tidak moderat karena mungkin tidak melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Contoh nih sekarang, fenomena yang nampak itu tidak adanya ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain karena orang tersebut tidak diberikan ucapan selamat hari raya ketika perayaan hari rayanya. Nah, seperti itu. Itu mungkin fenomena yang nampak. Nah, baik, sekarang yuk kita coba telusuri apa sebenarnya pola perilaku yang nampak. Polanya apa? Perilaku yang nampak itu seperti apa? Bagaimana Pak? Ya, Ibu. Baik. Ya, misalkan kita pola perilaku itu adalah adanya keengganan untuk keengganan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain ya, tidak mengucapkan selamat hari raya kepada yang juga pada saat perayaan hari rayanya. Nah, itu mungkin ya bisa kita amati ya dari patterns of behavior sini. Kemudian coba kita telah lebih dalam lagi. Kira-kira struktur
budaya, tradisi, kebijakan, itu kebijakan yang seperti apa sih yang mempengaruhi sehingga pola perilaku itu bisa sedemikian mengemuka? Apa kira-kira penyebabnya? Ya mungkin dalam pemikiran kita budaya kalau misalkan kita diberikan ucapan selamat, yuk kita membalasnya dengan memberikan ucapan selamat juga. Jadi ketika mereka tidak mengucapkan selamat, ya tidak perlu mengucapkan selamat. Nah seperti itu mungkin ya dari sisi budaya ya. Jadi budaya kalau mereka nggak mengucapkan selamat, kita nggak perlu. Nah itu mungkin yang terbentuk. Kemudian ayo kita lihat lagi dari mental model. Apa cara berpikir, perspektif yang mempengaruhi sehingga struktur itu berkembang atau sistem nilai itu berkembang. Oh ternyata adalah penyebabnya dari apa? Ya dari cara berpikir kita. Ya. Kalau cara berpikir kita kira bagaimana? Ya cara berpikir, saya yakin ya, Bapak Ibu sepakat ya. Ya cara berpikir kita mungkin sempit memaknai bahwa mereka yang tidak mengucapkan selamat, mengucapkan selamat raya, kita katakan tidak toleran. Nah itu cara berpikir kita. Padahal sebenarnya kalau kita memahami bahwa mereka kan sudah punya cara berpikir masing-masing. Sudut pandang mereka ada bahwa mereka memahami agamanya dengan cara mereka dan tidak perlu diperdebatkan. Selama seseorang sudah bisa mewujudkan perilaku nyata yang bermanfaat bagi sesama, nah itu kita tandai sebagai sudah kita tandai sebagai perilaku yang sudah cukup ya sampai di situ. Nah, oke, berarti kita akan merubah mental model kita. Yuk, sekarang kita masuk ke U proses untuk memperbaikinya ya. Oke, masuk di U proses, berarti kita akan merubah paradigma. Berarti cara berpikir ya. Kalau misalkan sistem Blitz sudah tidak bisa diotak-atik karena itu sudah pakem, berarti cara berpikir kita yang harus kita perbaiki gitu, biar lebih moderat ya. Berarti kita tentu harus memperluas cara berpikir kita. Tidak perlu kita seperti itu gitu ya. Berarti kita cara berpikirnya itu yang harus kita perbaiki. Kemudian coba kita akan redesigning dari segi tradisi ataupun budaya gitu ya. Beranjak dari kita memperbaiki cara berpikir kita, yuk sekarang kita membiasakan sekarang begitu. Membiasakan tetap mengucapkan selamat kepada mereka ya, karena mereka juga baik kepada kita ya, membantu kita gitu. Meskipun mereka nggak mengucapkan selamat, mereka baik kepada kita. Nah itu yang kita maknai sebagai suatu hal yang baik gitu. Kemudian kita lanjut pola tren ya, tunjukkanlah dalam perilaku nyata sekarang kan begitu Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu sepakat ya dengan cara saya ya. Ada kan dalam perilaku nyata bagaimana kira-kira Pak? Ya oke, berarti kita mengucapkan selamat kepada mereka pada saat perayaan hari raya, meskipun kita tidak diucapkan selamat ya, karena kita memahami itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Ya pada akhirnya apa? Ketika kita sudah menunjukkan pola perilaku yang tepat, akhirnya apa? Kita bisa reacting. Bagaimana kita bisa menghadirkan perilaku yang lebih moderat dalam keberagaman. Kan begitu Bapak Ibu ya? Ya, itu hanya segelintir contoh ya Bapak Ibu. Saya meyakini sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain yang bisa kita hadirkan. Tapi karena konteks yang moderasi beragama, tentu yang kita angkat adalah seputaran moderasi beragama juga gitu. Dan contoh-contoh yang lainnya saya kira bisa Bapak Ibu buat. Nah, intinya begini yang ingin saya sampaikan, jangan terlalu cepat menyatakan seseorang itu tidak moderat karena berdasarkan sekelumit yang nampak dulu. Kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya, kemudian beranjak dari situ kita coba rethinking, redesign, reframing sampai reacting sehingga kita bisa Bapak Ibu ya mewujudkan perilaku dalam bentuk tindakan nyata ya, bagaimana moderasi bisa dihadirkan. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.